Kembali diguncang isu besar, dugaan praktik mafia tanah di Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, kini makin mengkhawatirkan. Kawasan ekologis yang semestinya dijaga untuk kelestarian lingkungan, justru diduga menjadi ajang bancaan oknum mafia tanah yang berkolaborasi dengan pemodal besar. Rabu, tanggal 24 September tahun 2025. Ironisnya, dalam aktivitas pembukaan lahan tersebut, nampak adanya dugaan penggunaan solar bersubsidi milik masyarakat untuk mengoperasikan alat berat. Fakta ini sungguh mencoreng rasa keadilan. Solar subsidi seharusnya menjadi hak petani, nelayan, dan rakyat kecil, bukan malah dikuras untuk kepentingan bisnis kotor yang merusak lingkungan. Jika dugaan ini terbukti, maka jelas terjadi tindak pidana berlapis, perampasan lahan negara, perusakan lingkungan, dan penyelewengan BBM subsidi. Inilah wajah nyata mafia tanah dan mafia BBM yang selama ini menjadi benalu negara. Landasan hukum yang mengikat, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjara 4-20 tahun atau seumur hidup, denda hingga 1 miliar rupiah. Pasal 55 KUHP setiap pihak yang turut serta atau membantu dapat dipidana. Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pidana 10 tahun penjara, denda 5 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pidana 3-10 tahun penjara, denda Rp 3-10 miliar. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 40 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Penyalahgunaan BBM subsidi, ancaman penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan tanah, ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Bagaimana mungkin solar subsidi yang dibeli dengan uang negara, untuk kepentingan nelayan dan petani, justru dipakai untuk menggerakkan alat berat yang merusak hutan dan lahan. Satgasus KPK Tipikor Riau harus turun dengan gebrakan keras. Jangan ada kompromi, jangan ada tebang pilih, jangan ada sandiwara hukum. Bila dibiarkan, maka Desa Pangkalan Panduk akan menjadi simbol bahwa mafia tanah dan mafia BBM bisa menginjak-injak hukum tanpa takut jerat pidana. Seperti pernyataan Ketua Satgasus KPK Tipikor Riau, mereka yang berani mempermainkan tanah negara dan menjarah solar subsidi rakyat adalah pengkhianat bangsa. Kami pastikan mereka akan kami buru, kami tangkap, dan kami seret ke pengadilan. Tidak ada tempat aman bagi mafia tanah dan mafia BBM di Riau. Rakyat menanti bukti nyata. Desa Pangkalan Panduk tidak boleh jadi kuburan ekologis akibat kerakusan mafia. Semua yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya, tanpa pandang bulu. Reporter Jono mengabarkan. Inilah kami sekarang berdiri di desa antara Pangkalan Panduk dengan desa Pangkalan Trap. Jadi di sini ini kita nampak ini alat berat lagi membuka lahan. Menurut mereka SPK-nya mereka belum tahu, tapi di sini udah hampir terbuka 300 hektar ya. Tolonglah Bapak yang punya PT ini atas nama PT Gas, informasi yang saya dapat di masyarakat ataupun anggota kerjanya ya, tolong dipastikanlah Pak, karena di sini saya mendapat laporan juga bahwasanya ini atas nama desa, atas nama orang dan atas nama masyarakat. Masyarakat mengadu ke kami di Satgasus KPK bahwasanya mereka tidak pernah merasa namanya itu dipakai ataupun dikasih tahu gitu ya dalam menjual lahan ini. Jadi tolong Bapak Bupati, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kejaksaan ditindaklanjuti, karena sekarang ini kita tengok saudara-saudara kita yang di Tesonilu saja sudah ditertibkan, masa ini lagi pembukaan terus ya. Saya sangat sayangkan ini, karena ini menurut saya memperkaya diri nih, memperkaya diri. Jadi Bapak Kejaksaan ya, mungkin Bapak Kejati, tolong diturun Pak, karena Bapak kan termasuk Satgas ya untuk masalah ini, untuk masalah tanah. Mungkin itu saya dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.